Wow, wah, buset truk ini. Yo, selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan semua. Kalau di sini udah jelas ya lagi malam hari. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada ya. Dan terima kasih udah nonton video-video di channel Jejak Si Bukir ini. Mudah-mudahan menghibur dan ada informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Ini tadi dari Pasuruan, dari Ranograti, jadi masih perjalanan pulang. Karena tadi kita ngobrol lumayan panjang dengan salah satu orang tua di wilayah sana, akhirnya kita jalan malam nih pulangnya. Kalau berangkatnya kemarin, kalau teman-teman udah nonton video sebelumnya, saya lewat jalan dalam tuh, lewat Pasuruan bagian dalam. Cuman karena tadi dari Ranu sudah lewat maghrib, jadi oleh teman-teman disarankan lewat luar aja, lewat jalur Pantura. Makanya tadi saya keluar ke jalur Pantura, kemudian ya masuk lagi nanti ke Pasuruan kota, dan terus lanjut sampai ke Malang. Ya mudah-mudahan nggak ada kendala, nggak ada rintangan yang berarti di perjalanan balik ini. Baterainya juga mudah-mudahan masih cukup nih buat kita bikin video night riding-nya. Balap dulu deh. Kalau memory card rasanya udah tinggal dikit sih. Jadi kalau ntar mati di tengah video ya mohon maaf ya kawan-kawan. Awalnya sih nggak kepingin bikin video pulang karena udah gelap juga. Cuman kok sayang juga ya kalau nggak di videoin perjalanan kita balik. Kemarin kan terakhir saya dari Situbondo juga lewat jalur ini, tapi masih siang hari ya. Nah sekarang kita nyicipin jalur malamnya. Sekalian nyoba juga posisi si cam nih yang baru nih, posisi kamera yang barusan saya buat sekarang. Jadi saya tempelin di lampu depannya ke Si Bukir. Kalau sebelumnya kan di sini nih ada apa namanya pegangannya di sini. Sekarang saya tempelkan di depan speedometer, jadi dekat lampu depannya Si Bukir. Harapannya bisa dapat apa namanya view yang lebih luas ke belakang. Cuman saya nggak ngerti settingan meteringnya saya sekarang cocok nggak buat posisi ini di malam hari. Mudah-mudahan aja masih bisa dinikmatin ya. Kalau ternyata nggak cocok, berarti saya harus rubah meteringnya di iCam. iCam itu kalau nggak salah ada dua jenis metering ya. Ada metering apa namanya? Oh, saya belok sini nih, sorry. Ada metering 3 metering rasanya, average, spot, sama satu lagi apa gitu. Saya lupa, yang ingat cuman spot dan average metering. Nah kalau ternyata nggak cocok, sekarang average nih. Kalau nggak cocok ternyata ya berarti nanti kita rubah kalau lagi jalan malam. Kalau buat jalan siang udah paling pas tuh average metering. Jadi ngerata-rata ke apa namanya tingkat pencahayaan dari sekitar, nggak cuman fokus di objek saja. Cuman kalau malam kayaknya mungkin ya, kalau feeling saya butuh spot metering ya. Jadi memang fokus ke bagian objek utama yang di syuting, itu yang dibuat paling terang. Ya kita lihat aja ntar hasilnya ya. Balap dulu. Masih lumayan jauh nih perjalanan kita, sekitar 40-an kilo lah. Berarti masih 40 menit sampai 1 jam lagi sampai rumah. Nggak berani kenceng-kenceng juga karena malam hari.
seperti biasa. Kalau sama si Bukir kita cuma solo riding ya, nggak ada temennya. Jadi bener-bener sendirian nih kita nih. Nah, sambil perjalanan pulang, daripada kita cuma ngeliatin lampu jalanan ya kan, masa cuma ngeliatin lampu depan sama lampu belakang mobil, kita mau bahas tentang ini nih, tilang yang baru tuh, tilang elektronik, apa istilahnya, ITLE ya, panjangannya apaan ya, nanti coba saya googling deh. Saya sendiri belum nyimak terlalu banyak sih, cuman sudah dengar-dengar beritanya. Banyak teman-teman YouTuber juga yang sudah bahas, motovlogger terutama, ngebahas tentang tilang elektronik yang baru ini. Kalau nggak salah sistem kerjanya adalah menggunakan kamera ya. Jadi kamera baik itu CCTV di jalan, di perempatan-perempatan, dan juga kalau nggak salah terakhir saya baca polisi lalu lintas yang patroli di jalan pun dilengkapi dengan kamera. Jadi semacam action cam gitu. Nggak tahu apakah nanti terhubung langsung ke pusat atau enggak, atau mereka nanti setelah sampai ke posnya harus mendownload videonya dan ngecekin lagi ada pelanggaran atau enggak. Nah, saya kurang tahu tuh sistemnya kalau yang di helm atau kendaraan dari polisi lalu lintas. Tapi kalau yang di jalan rasanya sudah otomatis. Jadi kalau memang ada pelanggaran, langsung difoto plat nomornya dan kendaraannya, dan surat tilangnya dikirimkan ke alamat sesuai STNK. Setahu saya gitu. Nah, apakah kamera tersebut memang sudah punya pendeteksi pelanggaran, atau ada sensor apapun yang dipasang oleh pihak kepolisian supaya mengetahui ini melanggar atau enggak, atau tetap manual operation? Jadi ada operator yang menyimak CCTV-nya dan misalnya melihat ada pelanggaran terus dia ngeklik sesuatu, artinya mencet sesuatu dan kemudian tercatat pelanggarannya. Itu juga kurang tahu sih. Nanti kita coba cari juga, atau teman-teman bisa komentar tuh kalau yang punya pengalaman dan punya informasi soal hal itu. Yang mau saya bahas adalah sistem surat tilang yang dikirim ke alamat STNK. Itu tuh yang kayaknya bakal jadi polemik atau keributan kalau di negara ini. Karena di negara kita ini yang tercatat adalah nomor kendaraan, sedangkan kalau di luar yang sudah menerapkan sistem tilang elektronik seperti itu, mereka selain surat kendaraan juga punya yang namanya insurance. Nah, sehingga setiap kali kita membeli kendaraan, kita harus registrasikan insurance kita ke kendaraan yang kita beli itu atau yang kita gunakan itu. Jadi nggak bisa ceritanya kita punya kendaraan dan namanya masih orang lain. Nah, makanya lebih efektif sih, karena kecatat di dua data. Kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi datanya registrasi kendaraan dan datanya insurance. Insurance itu yang selalu update setiap kali kendaraan itu berpindah tangan. Problemnya di Indonesia, sistem gitu belum ada ya. Kita masih menggunakan sistem nomor kendaraan. Jadi cuman STNK aja dan BPKB. Yang pemindah tanganannya mudah sekali di negara ini. Jadi seandainya kita beli mobil atau kendaraan atau motor second, nomornya masih panjang ceritanya nih, pajaknya masih panjang, nomornya masih panjang, kita nggak akan mungkin balik nama atau pindahkan nama nomor kendaraan itu ke nama kita, karena sayang ya. Pemikirannya rata-rata seperti itu, sayang. Jadi otomatis nanti dipakai atau tetap menggunakan nama dan data pemilik lama. Bahkan di Indonesia bisa 2-3 kali tuh. Jadi udah dibeli orang, terus belum dibalik nama dijual lagi ke orang lain tanpa dibalik nama juga. Jadi udah tangan kedua atau tangan ketiga, mungkin lebih, saya nggak tahu ya. Bisa jadi kan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya alamat yang tercatat di STNK itu nggak update.
dengan si pengguna kendaraan. Nah, itu yang jadi problem tuh. Syukur-syukur kalau ternyata masih bisa terlacak, artinya si kendaraan ini cuman jatuh ke tangan pembeli pertama gitu loh, sehingga kalau kita dikirimin surat tilang, kita masih bisa teruskan ke si pembeli kendaraan kita itu bahwa kamu kena tilang segala macam, dikirim ke alamat saya karena kendaraan masih pakai nama saya, tolong ini dibereskan supaya STNK-nya nggak dianggap mati gitu. Katanya kan kalau setahun rasanya nggak dibereskan tilangnya atau nggak dibayarkan, STNK-nya dicabut gitu, dianggap kendaraan bodong atau tanpa surat seperti itu. Tapi kalau sudah tangan kedua atau tangan ketiga dan nggak terlacak, nah itu yang repot tuh kawan-kawan. Gimana tuh solusinya? Makanya saya bilang ITLE rasanya kalau mau dipaksakan diterapkan dengan disiplin masih susah banget ya. Apalagi pengendara di negara kita ini, aduh luar biasa susahnya diajak tertib. Saya sendiri jujur masih kadang-kadang tidak menuruti rambu gitu loh. Misalnya seperti di perempatan atau pertigaan, ketika memang jalanan di depan kosong dan lebih mudah aksesnya, kalau saya maju dari titik persimpangan, saya akan maju. Karena juga biasanya kalau di Malang tuh di pertigaan sekitar Sabilillah tuh, nah itu biasanya memang oleh polisi lalu lintas pun kita disuruh maju sedikit supaya nggak mengganggu kendaraan lain gitu, dan untuk mempercepat lintasan pada saat sudah hijau. Nah, jadi yang semacam itu masih sering kejadian, dan kalau diterapkan ITLE rasanya bakal repot ya, banyak yang kena. Dan surat tilang nyasar itu nanti yang bakal jadi problem utama. Itu tuh tanggapan saya tentang ITLE. Yang kedua, penerapan ITLE ini bakal susah banget karena lalu lintas di negara ini padat banget coy, padat banget, apalagi di jam-jam macet. Bayangin di perempatan bisa numpuk kendaraan sekian banyak, yang harusnya cuma 2 lajur bisa jadi 3 lajur atau lebih gitu loh, belum termasuk sepeda motor. Nah kalau udah numpuk-numpuk gitu terus sama-sama ngelanggar, gimana cara nyatetnya ya, kan pada ketutupan tuh plat nomornya. Itu juga jadi problem tuh, kayaknya bakal jadi sumber masalah ya. Tapi kembali ke diri masing-masing lah, maksud saya. Kita ini sebagai pengendara sebaiknya ya sudah mulai menanamkan kesadaran tertib berkendaraan di jalan gitu loh. Dari kita masing-masing aja, nggak perlu memaksakan orang lain dulu ya. Kita masing-masing, saya sendiri, kemudian kawan-kawan yang lagi nonton video ini, mari kita tertib berkendaraan di jalan raya, hargain orang lain atau pengguna jalan lain. Jangan sampai tindakan kita merugikan orang lain. Kira-kira seperti itulah teman-teman. Ya mudah-mudahan aja aparat yang berwenang juga, waduh buang buntung rokok. Nah kayak gitu tuh masih sering kejadian tuh teman-teman. Ya mudah-mudahan aparat yang berwenang atau pihak berwajib benar-benar bisa menemukan solusi untuk permasalahan-permasalahan ini. Karena nggak enak loh, kita udah jual kendaraan kita, kemudian tiba-tiba masih dapat surat cinta dari kepolisian bahwa kendaraan kita melanggar lalu lintas. Kan nggak seru, apalagi kemudian kita coba kontak yang beli mobil atau motor kita dan nggak bisa dihubungin gitu. Belum lagi kendaraan-kendaraan kreditan tuh, yang kemudian kan kalau teman-teman menyimak tuh banyak banget di marketplace online yang jual kendaraan STNK-an tuh ceritanya. Kalau di sekitaran Jawa Timur tuh biasanya istilahnya es teh manis gitu, artinya suratnya cuma ada STNK, BPKB-nya nggak ada. Nah itu rasanya motor-motor yang kreditannya macet, sehingga BPKB-nya masih ditahan oleh leasing, atau juga motor-motor yang BPKB-nya udah disekolahin ke koperasi gitu loh, terus dijual kendaraannya aja dengan STNK aja tanpa BPKB.
Itu banyak terjadi di negara kita ini. Dan yang kayak gitu pasti repot banget lah. Gimana mau nilang wong pemiliknya udah nggak jelas di mana, ya kan? Bayangin, apalagi kalau ternyata pemiliknya memang betul-betul orang yang orang yang nggak punya, yang memang terpaksa dulunya mengkreditkan BPKB-nya, terus motornya dijual ke orang lain, tahu-tahu dapat surat gituan. Kasihan kan. Belum lagi kalau misalnya ternyata motor SNK itu motor curian tuh kawan-kawan. Cuman memang mungkin agak sulit ya prakteknya, mungkin nggak akan kejadian tuh motor curian yang berkeliaran di jalan. Belum lagi misalnya gara-gara saya mikir motor curian tuh, kemudian kepikiran lagi nih, bagaimana kalau plat palsu tuh. Bakal banyak kayaknya yang pakai plat palsu untuk ngindarin ITLE, sehingga kalaupun melanggar polisi nggak bisa nyatet tuh atau nggak bisa nyari, nggak bisa nemukan database dari kendaraan tersebut. Orang palsu kok, kamera masih nyala. Nah kalau udah gitu gimana tuh, repot kan. Ya gitulah kira-kira. Ini si cam udah mulai berwarna pink, artinya baterainya udah tinggal dikit lagi. Kemudian B Pro saya nih, walau baterainya masih banyak, tapi kayaknya memory cardnya bakal habis sebentar lagi. Jadi itulah tentang ITLE sedikit yang saya yang saya dapat informasinya dan saya mau komentarin. Menurut kawan-kawan kira-kira bakal efektif nggak nih ITLE ini? Dan kalau kalian tiba-tiba dapat surat cinta begitu yang kendaraannya udah bukan milik kalian, bakal bagaimana yang kalian lakukan? Atau sebaliknya, kalian pakai kendaraan yang nama orang lain terus kena tilang, terus si pemilik ngubungin kalian, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Bakal kalian urus tilangnya atau enggak tuh? Ya tulisin di komentar ya tanggapan dari rekan-rekan semua, karena topik ini lagi bener-bener hangat dan memang menarik dibahas ya. Jadi makasih buat kalian yang sudah nontonin videonya Jejak Si Bukir. Jangan lupa subscribe, karena dengan kalian subscribe dan juga bantu, wah buset truk ini, dan juga bantu, wah buset truk ini, wah buset truk ini. Hampir tuh tadi dia kayaknya niat sengaja mau nyikat mobil yang tadi motong arah tuh, ngaco nih. Ya jalan malam nih banyak orang nggak sabaran, harus hati-hati ya. Ya udahlah, makasih kawan-kawan udah nontonin video Jejak Si Bukir. Tolong bantu, saya salip dulu deh. Nah, kalian bisa support saya atau bantu saya untuk bisa terus semangat bikin konten dan bikin video-video yang mudah-mudahan bermanfaat. Caranya dengan subscribe, like video ini jika kalian emang suka, dislike aja kalau nggak suka, terus tinggalin komentar kalian di bawah ya. Makasih banyak, sampai ketemu di video-video yang lain. Salam newbie, bye-bye.